menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang mengikuti program pemerintah pusat ya dalam rangka mewujudkan kota cerdas berbasis pemerintah yang cerdas, ekonomi yang meningkat, SDM cerdas, budaya dan wisata yang cerdas ya, yaitu program Smart City. Nah, seperti apakah program Smart City ini, kemudian bagaimana ceritanya sampai dengan Kabupaten Ngada ini terpilih ya menjadi satu dari 48 kabupaten di Indonesia. Kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi ya Kabupaten Ngada, Ibu Anastasia Mui yang sudah terhubung di line telepon begitu ya. Halo, selamat pagi Bu Kadis. Kabupaten Ngada. Halo, maaf tadi terputus. Halo, selamat pagi. Iya. Selamat pagi Ibu Anastasia. Selamat pagi Pak. Iya, kabar. Jumpa kembali dengan saya Anastasia. Iya. Kabar baik ya begini ya Bu Anastasia. Baik Pak. Oke, ini saya mau mengucapkan selamat dulu ini ya Bu Kadis. Kabupaten Ngada ini terpilih sebagai salah satu dari 48 kabupaten begitu ya di Indonesia yang menerima program Smart City begitu ya Bu Anastasia ya. Betul sekali Pak. Nah, ini bisa dijelaskan bagaimana kronologisnya sehingga Kabupaten Ngada ini terpilih menjadi salah satu dari 48 kabupaten ini. Ada persyaratan-persyaratan apa saja yang dipenuhi, kemudian bagaimana ini seleksinya Bu Kadis, silakan. Ya, terima kasih. ND di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kembali bersama saya Anastasia dari Kadis Kominfo Kabupaten Ngada, bahwa beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 20 Mei tahun 2021 Kementerian Kominfo RI bersama telah menandatangani nota kesepakatan antara Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Pemda Kabupaten Ngada untuk implementasi gerakan menuju kota cerdas atau Smart City Kabupaten Ngada pada kawasan pariwisata nasional Labuan Bajo. Perlu kami sampaikan kepada para pendengar di mana saja Anda berada bahwa Kabupaten Ngada terpilih di antara 4 kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kawasan prioritas nasional Labuan Bajo dan dikenal dengan Komodo sebagai salah satu binatang keajaiban yang masuk dalam keajaiban dunia. Dan untuk mendukung kawasan pariwisata nasional Labuan Bajo, maka pemerintah Republik Indonesia melalui Kominfo RI telah menunjuk Kabupaten Ngada untuk mendukung kawasan prioritas nasional Labuan Bajo. Adapun latar belakang Kabupaten Ngada terpilih antara lain bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 oleh beberapa kementerian terkait di Jakarta melakukan asesmen kepada kabupaten-kabupaten di NTT yang mana hasil asesmen dimaksud terpilih salah satu Kabupaten Ngada di antara 48 kabupaten sebagai kabupaten yang akan melaksanakan implementasi gerakan menuju kota cerdas atau Smart City. Langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Ngada dalam mendukung Kabupaten Ngada sebagai kota cerdas atau Smart City bahwa akan didahului dengan penyusunan master plan, dan beriringan dengan penyusunan master plan adalah penyiapan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang digital, yang mana bahwa tujuan akhir dari Smart City antara lain bahwa dalam rangka mendukung kawasan pariwisata maksud, Kabupaten Ngada akan menyiapkan berbagai infrastruktur, terutama infrastruktur antara lain infrastruktur jaringan guna melayani masyarakat baik yang ada di Kota Bajawa maupun yang di daerah-daerah wisata untuk bisa mengakses informasi, memudahkan pelayanan kepada penduduk maupun pada para wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Ngada. Untuk itu pada langkah awal ini kami mulai bulan Juni akan melakukan
Diklat. Selain itu, Kementerian Kominfo melalui Badan Akselerasi Telekomunikasi Informasi juga akan mulai tanggal 10 ini Juni akan membuat konten-konten wisata juga bagaimana mengajarkan pada penduduk lokal untuk menggunakan aplikasi-aplikasi menjual produk-produk maupun objek-objek wisatanya kepada siapa saja, baik masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia yang akan datang. Selain itu, kami juga sejak kemarin melalui Dinas Kominfo kami mencoba menggandeng beberapa investor. Antara lain kami mencoba bekerjasama dengan Telkomsel, ProXL, juga dari AO Rider. Kami mencoba untuk daerah-daerah blendspot, terutama di kawasan-kawasan strategis perbatasan. Kita coba mulai membangun dengan internet agar masyarakat kita bisa melek internet. Dan otomatis kalau masyarakat Ngada sudah melek internet, maka berbagai perubahan ataupun kebijakan yang akan terjadi dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan salah satu juga kegiatan juga Smart City bahwa melalui program Bupati Ngada, Pantai Paris, ternak, nelayan, dan pariwisata, ini juga akan menjadikan kota yang smart di bidang ekonomi. Bahwa dengan produk unggulan yang sekarang dikembangkan antara lain jahe dan kopi, bahwa juga Kabupaten Ngada ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang masuk dalam 1000 desa bambu di Indonesia. Maka berbagai terobosan akan dilakukan dengan melalui sebuah kerjasama hulu hilir. Dan cita-cita ke depan bahwa berkota cerdas tidak hanya kita bergerak di hulu, tetapi hilir, terutama di industri-industri pengolahan, industri pariwisata yang berbasis agribisnis, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan semua potensi yang ada di Kabupaten Ngada, maka kita bisa dapat menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota lain. Dan juga dalam rangka reformasi bidang pemerintahan, Pemda Ngada juga salah satu cita-cita itu ASN yang cerdas, dalam arti cerdas untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan apa yang diinginkan tapi apa yang dibutuhkan masyarakat, tentunya melalui sebuah proses perencanaan yang mana saat ini kami sedang menyusun RPJMD yang akan ditetapkan dengan Perda di dalam RPJMD Kabupaten Ngada di masa kepemimpinan Bapak Andreas dan Bapak Raimunus Bena, bahwa kita akan membuat sebuah loncatan-loncatan membangun Ngada dengan program Tante Nela Paris untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Dan untuk itu kami juga berharap ada dukungan dari semua pihak, baik yang ada di Kabupaten Ngada maupun provinsi dan di pusat, kiranya implementasi gerakan menuju kota cerdas atau Smart City ini benar-benar terwujud, dan tentunya akhirnya yang diharapkan bahwa masyarakat Ngada lebih baik, dalam tanda petik, bahwa bisa lebih sejahtera dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama bagaimana mengurangi angka kemiskinan yang posisi saat ini 12% dan mengurangi stunting yang untuk sementara masih ada di Kabupaten Ngada. Ini beberapa hal yang mana kita berharap dengan tren revolusi digital yang secara drastis telah mengubah cara hidup bahkan masa depan peradaban manusia, terutama masyarakat perkotaan, maka kita membutuhkan sebuah sistem yang mana sektor-sektor terkait baik manusia, teknologi, lingkungan saling mempengaruhi, sehingga diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Mungkin itu Pak gambaran singkatnya. Baik, Bu Kades, terkait dengan program Smart City ini nantinya artinya sektor pariwisata ini yang akan menjadi fokus utamanya begitu Bu Kades ya? Betul sekali Pak. Jadi sektor pariwisata, tentunya sektor pariwisata untuk Ngada, pariwisata berbasis agribisnis, industri. Oleh karena itu bahwa pariwisata bisa maju tentu didukung oleh sektor-sektor lain, antara lain pertanian, peternakan, juga sumber daya manusia, perikanan yang ada di Kabupaten Ngada, sehingga menjual wisata tidak hanya objeknya, tetapi produk-produk ikutan yang mendukung pariwisata.
Oke, dan ini sejalan dengan program Pak Bupati dan Wakil Bupati ya, Tante Nela Paris begitu ya. Betul sekali Pak, betul sekali. Oke. Bagaimana dengan tanggapan Pak Bupati sendiri terkait dengan program Smart City ini, Bu Kadis? Terima kasih Pak. Sebagai pimpinan daerah pada saat penandatanganan MOU kesepakatan bersama, Pak Bupati sangat mendukung, terutama memang seiring dengan arahan Bapak Gubernur dalam kunjungan kerja di Kabupaten Ngada, bahwa apapun yang terjadi diharapkan 2023 semua desa, semua masyarakat itu kita sudah mulai dengan pendekatan digital. Oleh karena itu tujuan akhirnya bahwa pelayanan kepada masyarakat yang efisien, efektif, terjadi penghematan di mana-mana dan lebih cepat dan lebih tepat, dan menghindari korupsi ataupun kolusi yang terjadi selama ini, bahwa dengan era digital dan adanya revolusi digital akan berhubungan erat dengan smart city, bahwa sebuah kota cerdas tanpa adanya infrastruktur jaringan, jembatan udara, maka semuanya kita akan tetap berjalan seperti secara konvensional atau secara tradisional biasa saja. Jadi kita butuh loncatan untuk menuju kota cerdas. Oke. Untuk program Smart City ini nanti targetnya berapa lama, Bu Kadis? Kita targetkan memang untuk tahun ini semuanya itu bisa terselesaikan masa depannya, bahwa nanti harapan akhir untuk mulai tahun depan itu kita akan ada target strategis khusus itu terutama kita mencapai smart government atau tata kelola pemerintahan, lalu peningkatan daya saing daerah smart branding, lalu sinergi pembangunan ekonomi pintar atau smart ekonomi, lalu dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup atau smart living, lalu partisipasi smart society dan pemeliharaan lingkungan atau smart environment. Dan itu kita lihat bahwa sekarang kami di Kabupaten Ngada sudah mendirikan mall pelayanan. Mall pelayanan tujuannya itu bagian dari Smart City, yang mana nanti akan di semua pelayanan kepada masyarakat, baik itu perizinan, KTP, pelayanan, dan samsat, semua kita sudah menyiapkan satu tempat, yang mana di tempat itu dengan mudah masyarakat bisa mengakses layanan, dan dengan sistem digital dari mana saja mereka bisa mengirimkan berkasnya, one stop service, sehingga kemudahan pelayanan dan memberikan kemudahan untuk masyarakat pelaku usaha mikro kecil menengah bisa berusaha di Kabupaten Ngada. Oke. Dan kesiapan infrastruktur sendiri, baik itu teknologinya, kemudian juga SDM-nya nanti ini akan disupport oleh Kementerian Kominfo begitu, Bu Kadis ya? Terima kasih Pak. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk dukungan, ini ada perlu dukungan dari Kabupaten Ngada juga dari pemerintah pusat untuk pendampingan atau transfer teknologi atau keahlian ini dari kementerian terkait. Beberapa kementerian terkait di Jakarta akan lakukan capacity building kepada masyarakat atau juga termasuk aparatur. Sedangkan Pemda Ngada kami juga menyiapkan secara anggaran mulai tahun ini untuk mendukung program Smart City, dan mulai tahun depan itu secara 5 tahunan dalam RPJMD kita juga sudah masukkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung Smart City. Yang memang kami rasakan selama ini memang dukungan dari provinsi di bidang telekomunikasi dan informasi itu masih sangat terbatas, hanya sebatas bidang koordinasi. Ini kita minta juga kepada Bapak Gubernur dan juga para pengambil keputusan, misalnya di perangkat daerah terkait tingkat provinsi, kiranya juga dinas-dinas teknis bisa mendukung pelaksanaan Smart City ini untuk beberapa kabupaten yang ada di di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga semua kabupaten itu ke depan bisa berjalan bersama. Itu kita butuhkan juga dukungan dari provinsi, bukan hanya dukungan sekedar kebijakan yang bersifat umum yang tertuang dalam berbagai regulasi, tetapi misalnya ada sentuhan ataupun ada implementasi dana yang bisa turut berinvestasi di Kabupaten Ngada mendukung infrastruktur, terutama infrastruktur jaringan yang menjadi kebutuhan saat ini, gitu Pak. Oke, baik. Bu Kadis, kita harapkan ini semoga ini programnya ke depan ini berjalan dengan lancar dan ada dukungan baik dari pemerintah
provinsi ataupun pemerintah pusat untuk kelancaran program Smart City ini. Dan terakhir Bu Kadis, ini selain dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, juga tentunya partisipasi dari masyarakat di Kabupaten Ngada juga ini sangat penting begitu untuk mendukung Ngada sebagai Kabupaten Smart City. Nah, silakan terakhir nih Bu Kadis, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Ngada terkait dengan program Smart City ini, Bu Kadis? Terima kasih. Jadi sebelum saya menyampaikan statement terakhir, saya sampaikan juga kepada para pendengar yang sudah ada bahwa dalam rangka untuk mendukung Smart City, kami mencoba dari Kominfo, kita menggunakan dana-dana BUMDes, bahwa sekarang kita berharap juga sebagai desa digital, membangun desa digital, yang mana kami coba bekerja sama dengan para investor untuk masuk ke desa, dan di desa ini bisa mendapatkan pendapatannya melalui desa digital, juga mempromosikan berbagai produksi ataupun promosi berbagai produk-produk unggulan yang ada di desa. Oleh karena itu kami mencoba, misalnya sudah mulai menggandeng untuk tahap awal, menggandeng di daerah utara, daerah desa, kita coba menggandeng BUMDes yang memiliki dana desa untuk mulai merencanakan program-program yang menunjukkan juga kepada desa desa yang cerdas juga. Oleh karena itu, harapan saya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngada, mari kita dukung. Yang pertama, kita dukung program pemerintah Kabupaten Ngada 5 tahun ke depan adalah program Pantai Nyala Paris. Yang kedua, marilah kita mendukung berbagai kebijakan dan berpartisipasi dengan mendaya gunakan semua potensi yang dimiliki masyarakat Kabupaten Ngada, baik itu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang ada, dan mari kita bersinergi, berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Ngada, karena Kabupaten Ngada akan menjadi kabupaten yang maju, yang cerdas, dimulai dari masyarakat yang ada di desa. Tanpa masyarakat yang ada di desa tak akan ada artinya. Jadi membangun mulai dari desa sampai ke kota, dan kalau desanya sudah cerdas, otomatis kotanya akan menjadi kota cerdas. Bahwa tanpa masyarakat tidak ada artinya pemerintah, dan mari bekerja sama untuk semua komponen juga LSM yang ada di Kabupaten Ngada, untuk para pengusaha, untuk para investor. Tidak ada kita melirik dengan di era COVID-19 yang mana program-program yang di pihak ketiga itu semakin berkurang. Marilah di era atau di masa pandemi COVID ini kita kembali ke alam kita cintai alam kita kerja kebun kita masuk ke laut untuk gerakan masuk ke laut untuk sebagai nelayan, dan kita olah hasil kita. Saya yakin bahwa walaupun di era pandemi COVID, kita tetap menjadi kabupaten dan provinsi yang pertumbuhan ekonomi tentunya tetap positif dan beristimewa, masyarakatnya menjadi masyarakat yang sehat, yang maju, yang unggul. Demikian, Pak. Oke, baik Bu Kadis, terima kasih waktunya bersama RRI ND pagi ini. Sukses ini untuk program-program membangun Kabupaten Ngada ke depan ya Bu Kadis ya. Terima kasih, sukses RRI. Kali di udara, tetap di udara. Iya, terima kasih, kami nantikan informasi selanjutnya Bu Kadis. Terima kasih, kami pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, baru saja bersama kami